Iya, Masih betul. ada penolakan juga ya ternyata kan. Sementara kan Mungkin 90% seat maker ya itu Heeh. menolak itu leather look. Oh ya. Ini bahan keras sekali, nggak bisa Dan dipasang gini. oh, Ya udah akhirnya memang kita butuh proses ya. Salam Classic One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan di podcast In Classic One, satu-satunya workshop intermobil yang terbaik, berkelas dan berkualitas. Nah, pertemuan kita kali ini adalah salah satu momen yang dimana ini kita tunggu-tunggu. Kita ini menghadirkan sosok pembisnismen papan atas. Ini salah satu suhu buat kami. Siapa lagi kalau bukan Pak Juliawan. Ini adalah salah satu pembisnis yang kita banyak belajar dari beliau. Bisa kita tanya langsung nih. Nih kita colek nih sedikit nih. Kita kulik nih seputar perjalanan bisnisnya Pak Juliawan. Nah Pak nih kita mau tanya-tanya dulu nih. Kita langsung aja ya Pak ya. Kita obrolan santai langsung aja. Boleh nggak Pak diperkenalkan kepada Sobat Classic One atau pecinta otomotif yang di luaran sana nih Pak? Ya, jadi sejarah dari ini ya, kita kan bisnis dari Leather Lux. Leather Lux ya. Jadi kita dulu mulai ada ide untuk membangun Leather Lux ini ya, itu kurang lebih tahun 2011 akhir lah. 2011. Kita udah mulai ini dulu, ide-ide dulu. Dari awalnya emang langsung ide ke kulit atau ke apa gitu Pak? Ya, sebenarnya kalau kita flashback sedikit ya, memang dari keluarga saya ini dari ayah ibu saya itu cuma ya dulu cuma buka toko aja istilahnya, kalau di Jawa tuh ya buka toko kelontongan gitulah. Tapi bukan di bidang kulit atau otomotif bukan. gitu. Ya, jadi ya itu saya lihat dari mungkin kalau pembelajaran dari orang tua ya, yang dia juga dagang gitu. Pertama-tama ya kita lihatnya, wah kalau orang dulu tuh kan semangat banget. Betul Pak. Semangat lah, ambisi gitu betul. Juga ada. Walaupun dengan cara yang ala kadarnya. Betul ya, walaupun memang cuma toko kelontong, terus jual makanan kecil lah gitu ya. Makanan ringan jajanan gitu ya. Dari pagi udah mulai, nanti sampai siang dititip-titipin ke toko-toko gitu, ke sekolah-sekolahan gitu. Nah, beranjak dari situ kan, saya ini kan juga istilahnya di desa Klaten ini. Oh, dari Jawa ya Pak ya? Iya betul. Dari Jawa Tulen. Betul. Jadi kalau dari Solo Jogja itu masih jauh, masih satu jaman lah. Jadi ini jauh-jauh dari kampung nih sukses di Jakarta nih. Kita betul. Bisa dengerin nih, kita bisa lihat nih seperti apa nih perjalanannya nih. Jadi dulu pas ya setelah SMA, kuliah cuma D3 ya, itu selesai. Waktu itu ya kita berpikiran nih, waduh, mau ngapain ini di istilahnya di kampung ini nggak ada kegiatan, nggak ada bisnis apa yang mau dipikirkan ya. Paling kalau mau kan cuma ya bisnis toko kelontong lagi nih. Ya, ngikutin jalur orang tua. Tapi kan akhirnya ada salah satu kakak saya, itu juga udah di Jakarta lama, makanya saya untuk ke Jakarta, suruh coba lihat deh Jakarta tuh kayak apa. Jakarta tuh kayak apa? Suasana Jakarta tuh kayak di kampung nggak sih gitu? Betul. Akhirnya saya berangkat, itu pertama kali saya berangkat tuh tahun 97 itu di Lipo Karawaci tuh. Di Lipo Karawaci, di mana sebenarnya itu juga belum Jakarta nih. Masih Tangerang ya, maksudnya masih pinggiran ya. Waktu itu juga masih sepi sekali di sana. Tahun berapa tuh Pak? 97. Berarti belum hebat sekarang ya di sana ya masih. Ya betul, masih sepi. Masih sepi ya. Terus coba-coba akhirnya saya memutuskan waktu itu untuk kerjasama orang dulu. Kerjasama. Jadi di bidang? Kebetulan waktu itu saya dicoba di sales marketing, jualan rumah waktu itu. Oh, properti. Iya betul. Properti, jualan rumah. Pertamanya juga langsung masuk tim sales, digaji juga kagak. Waktu itu sekitar 4 bulanan masih suruh jualan aja, itu member istilahnya. Jadi jualan dapat komisi, Ya kita coba-coba dulu karena kan namanya kita dari kampung ke Jakarta belum ada istilahnya, nggak ada teman koneksi, belum ada kenal-kenalan inilah yang banyak. Ya udah kita suruh coba dulu, ikut pameran. Waktu itu udah pameran properti gitu. Properti. Ya betul. Terus lama-kelamaan ya udah
Akhirnya berhasil ya saya kira cukup berhasil lah di properti ya, sampai ke tingkat manajerial segala saya. Nah waktu itu baru ada ide untuk mencoba usaha sendiri. Usaha sendiri. Nah kebetulan kenapa kok milih di otomotif itu? Kakak saya ini juga udah ada di bidang otomotif, jadi dia udah memulai duluan lah, udah beberapa tahun mulai, dan kita sharing, ya benar memang otomotif itu sebenarnya bukan barang kebutuhan pokok, tapi udah jadi kebutuhan pokok nih. Istilahnya udah kayak gaya hidup, ya, betul ya Pak, kayak hidup kan ya. Itu, jadi kita juga mikirnya kan jauh nanti untuk kedepannya kan ya. Betul lah. Nah disitulah terus kita lihat, kan itu bengkel ya, saya sering main ke sana lihat apa ini yang bisa dikerjakan. Jadi kakaknya Pak Juliawan itu di bengkel, otomotifnya bidang bengkel, kayak bengkel cat mesin gitu. Iya betul, body repair. Nah, setelah saya lihat, wah ini kakak saya udah main di eksterior nih, jangan main di sini lagi, masuklah ke interior. Makanya kita sharing, dipilihlah material untuk job. Jadi pertamanya langsung berpikirnya bukan main di interiornya, tapi di material interior. Ya betul. Gitu. Karena kan karena angan-anganannya ya memang banyak kan di interior ini ada berbagai macam lah, dan juga ternyata sampai sekarang kita buktikan bahwa kita nggak cuma di material tok, ada di karpetnya, ada untuk pembersihnya, banyak banget untuk pengembangannya. Ya betul, untuk mesin-mesin ada pembersih mesin, kita ada semua. Terus itu tahun berapa tuh Pak, dari manajer atau apa di properti itu langsung pindah ke otomotif itu? Itu kita kan dari 97 ya, dari 97 ya mulai itu setelah saya ikut properti sekitar 8 tahun, 9 tahun, baru kemarin terus ada ide-ide itu di 2011, 2012 itu. Itu mulai kita ngobrol-ngobrol bisnis ini. Akhirnya ya udah kita pilih itu, ya udah jalan aja dah. Kita coba-coba cari supplier lah, kita coba-coba nawarin kemana-mana. Jadi salah satu yang memicu kenapa sih harus memilih ke interior gitu Pak? Kan tadinya emang di properti kan kita tahu nih properti kan lumayan lah. Betul. Dari sisi bisnis itu kan ya mungkin duitnya lebih enak atau gimana. Kenapa kok harus ke otomotif gitu loh Pak? Nggak pindah ke kontraktor atau apa gitu. Salah satu pemicunya itu yang bikin semangat ke otomotif itu apa tuh Pak? Ya itu salah satunya, kalau dulu kita mau jadi developer atau kontraktor kan duitnya banyak. Oh gitu ada. Modalnya harus kencang ya Pak? Modalnya gede sekali. Jadi makanya ya udah kita pilih otomotif aja. Ya memang kan udah ada contohnya juga. Betul lah. Jadi ya tinggal kita coba menjalankan dengan serius. Ya betul. Jadi di tahun 2011 itu udah mulai pindah ke otomotif. Ya itu baru ide-ide aja, ngumpulin ide mau apanya itu. Terus baru tercetusnya ya 2012-an lah. 2012 udah bikin brand sendiri. Dengan brand Leatherlux itu ya. Dengan brand Leatherlux itu idenya dari mana tuh Pak? Jadi kemarin kalau kita lihat-lihat itu, kalau beberapa brand ya yang ada di Indonesia itu kan mereka bikin mereknya itu kan ngikutin mobil tuh. Nggak tahu cari kata mobil apa gitu. Kalau kita kan memang mau fokus di materialnya. Materialnya itu kan kulit tuh. Jadi leather itu sebenarnya kayak bahasa Jerman tuh leather tuh ya kulit. Itu. Leather Lux. Jadi kan itu yang lux lah, yang anggun, yang bagus gitu. Jadi kulit yang bagus. Jadi kita mengacunya kemarin dari situ. Jadi pertama kali di tahun 2012 itu muncullah, tercetuslah Leatherlux itu. Betul. Nah, untuk Leatherlux sendiri itu Pak, itu kan untuk sekarang ini kan udah banyak banget peminatnya Pak. Bahkan brand lain pun udah sedikit mulai tergeser gitu loh Pak. Itu strategi marketingnya seperti apa sih Pak? Atau ada trik-trik khusus gitu? Betul. Jadi saya cerita sedikit ya, Leatherlux itu kita dulu juga waktu awal-awal pun itu juga nggak semudah yang mungkin sekarang yang udah kita lihat sekarang udah bisa diterima gitu. Dulu tahun 2012 itu kita nawarin kemana-mana itu ditolak Mas. Oh gitu. Iya, masih betul. ada penolakan juga ya ternyata kan. Sementara mungkin 90% seat maker ya itu menolak itu Leatherlux. Oh. Jadi kita introspeksi terus kenapa. Mungkin Mas Toto dulu juga tahu kan. Betul, kalau kita awal itu
waduh kalau orang pada ngomong, ini kaku sekali ini bahannya Heeh. keras sekali katanya. Wah itu kita kan juga waktu awal itu kan kita juga nggak begitu mudeng gitu Nah, kayak gitu itu kan. terus sebentar nih Pak. Jadi kan banyak penolakan nih Pak Nah, dari sitter-sitter dari seat maker ya Pak. betul. Nah, apakah itu mengurangi semangat nggak sih Pak? Ini istilahnya kadang kan untuk penolakannya itu kan ada yang enak Pak. Ini bahannya kurang bagus nih Pak. Bisa nggak dirubah atau bahkan bahan apaan nih kaku-kaku gini dijual-jual ada nggak? Ya, Gitu-gitu wah ada sih banyak Pak. sekali. Heeh. Itu apalagi kalau kita lagi keliling ke Jawa Tengah, Jawa Heeh. Timur tuh semua pada ngomongnya udah sama lah. Gitu ya. Ini bahan keras sekali, nggak bisa Dan dipasang gini-gini. oh, Ya udah akhirnya memang kita butuh proses ya. ya betul kita ganti formula lah, ganti formula bisa diterima sampai seatmaker bisa terima semua tuh mungkin baru 2013 akhir itu. Oh, 1 tahun Iya, perjalanan setahun ya Pak. lebih lah. 1 tahun lebih ya Betul. perjalanannya. Ya kita ini dibikin bagus terus lah. Evaluasi Permintaannya pembenahan apa, terus ya Pak. betul. Nah Jadi ini ya cukup struggle juga itu setahun pertama. tapi terus gini Pak, biasanya kan untuk branding itu kan emang susah ya Pak. Iya. Untuk branding itu kan apapun yang baru pertama kita luncurkan, kita keluarkan itu pasti banyak problem kan Pak. Salah satu yang omongin Pak Juliawan tadi ya, banyak Iya. penolakan sampai setahun lebih masih belum sepenuhnya kita puas gitu kan Pak. Betul, Nah, betul. untuk marketingnya gimana sih Pak? Bapak terjun ke lapangan langsung atau ada tim khusus nih? Oh ya, kalau untuk tim sales kita ada. Mm-mm. Jadi emang mereka keliling kan ke seatmaker, bahkan ke toko-toko segala untuk menjelaskan itu semua. Ya lama-lama karena kita udah baru itu, ya udah lama-lama mereka mencoba lagi, akhirnya baru bisa diterima di pasar. Nah, terus ada nggak sih Pak keluhan untuk tim marketingnya sendiri nih Pak, tim untuk bagian lapangan ini? Soalnya kan kalau jiwa pekerja sama jiwa pengusaha itu kan beda Pak. Kalau untuk jiwa pengusaha sendiri kan apapun yang terjadi kita harus berhasil, kita harus sukses. Tapi Ya. kan kalau untuk jiwa pekerja kan bukan seperti itu gitu Pak. Di saat dia menemukan titik jenuh atau titik permasalahan yang mereka anggap wah ini kayaknya berat nih, mereka kan gampang putus asa gitu loh. Jadi sebenarnya kemarin waktu awal-awal itu kan saya juga ikut terjun sendiri nih. Ikut terjun langsung. Iya, ke seatmaker lah, ke apa. Kadang ke sales kan juga ikut. Suka ngobrol-ngobrol. Ya tentunya mungkin kalau dari pihak sales saya, mungkin ya ada juga nih. Udah yang kalau di meeting kan, waduh ini udah ditolak di mana-mana. Udah banyaklah keluhannya ya Pak ya. Ya dengan saya ikut atau terus ngobrol-ngobrol lagi, ya saya ngasih keyakinan aja ke sales saya bahwa ini tetap masih bisa dijual. Bahwa produk barang kita ini bagus. Gua juga bikin barang ini bukan yang cuma kaleng-kaleng gitu, bukan yang asal-asalan gitu. Jadi kualitas juga bagus. Dipertimbangkan matang-matang gitu. Betul. Jadi mungkin dia juga dengar saya tetap semangat, tetap terobos terus ya yang lain ikut aja. Ikut ke bawah. Ya, ikut ke bawah, ya kemana-mana masih ngomongin produk kita terus. Ya lama-lama sekarang lumayan lah udah ada beberapa produk yang dikembangkan. Ya. Terus untuk pengembangannya Pak dari kan ini kita udah tahu nih Pak dari Classic One sendiri kan kita udah ada beberapa produk yang dikeluarkan lagi untuk Leatherlux ini ya Pak. Dari Leatherlux ke produk yang baru itu butuh proses berapa lama tuh Pak? Jadi brand Leatherlux atau brand yang lain itu atau Bapak wah ini kayaknya Leatherlux udah aman nih. Kita harus bikin brand lagi nih gitu. Jadi kalau untuk dari yang pertama itu kan kita punya Primo Star itu ya. Itu Primo Star. Setelah beberapa kali 2 tahun lah baru ada lagi. Yang Altro, Altro ya. Kalau Altro yang lebih halus itu. Nah dari Altro itu kita berkembang lagi kan yang sekarang yang microfiber ini. Microfiber ini kan mungkin 2018 ya baru mulai. 2018 baru mulai tren, keluar lagi ya Pak, diluncurkan lagi di tahun 2000. Nah bahkan sekarang ini kan kayak microfiber itu kan salah satu brand untuk jok kulit saat ini ya Pak, lagi tren ya. Nah sekarang ini dari Pak Juliawan itu udah berapa banyak sih Pak produk yang dikeluarkan mulai dari 2012 ya Pak? Ide keluar 2011 untuk brand Leatherlux ini di 2012. Tercetus sampai di 2021 ini udah berapa banyak produk yang dikeluaran nih Pak Juliawan nih? Kalau untuk material kulit ya itu untuk dari Primo Star, Alvaro, lalu ada Altro, lalu ada Morgan, ada Euro,
ada ori 7 Wih, ini lu 7 7 brand ya, macam 7 macam ya, 7 kulit. kulit Iya. busa. Dari 2012 ke 2021 9 Iya, tahun 7 brand dikeluarin ya, Pak. Iya, betul. 7 brand dikeluarin. Itu Betul. belum yang lain-lain. Apa ada yang lain, Pak? Atau Ya ada? betul. Jadi kemarin juga kita di 2019 kita juga launching karpet tuh Ultimate 30. Ultimate itu 30. Pengembangannya di situ, betul. Jadi setelah kita main di kulitnya, ternyata ada ide lagi untuk di lantai, di karpet dasarnya betul. ya. Dan sebelumnya itu juga kita ada ya pembersih untuk jok, untuk pembersih untuk mesin kita juga ada. Untuk mesin jahit? Mesin mobil. Oh, bukan, mesin mobil. mobilnya. Oh, kayak cleaner betul, gitu ya, Pak? Betul. Untuk Jadi cleaner untuk ya. dalam mesin mobil kita ada. Sampai ke ban itu juga cleanernya ada semua. Wah, berarti dalam 9 tahun ini lebih dari 10 produk yang diluncurkan ya, Pak? Kurang lebih segitu. Nah, ini kita oke nih, Pak. Ini adalah itu udah pencapaian yang luar biasa tuh, Pak. Dalam 9 tahun lebih dari 10 produk diluncurkan dan rata-rata itu sukses itu ya, Pak. Berhasil ya. Ya boleh dibilang lumayan lah. Terus ini Pak, ini kan 1 tahun ke belakang ini kan di dunia bisnis kita ini kan bisnis apapun itu kan boleh dibilang bahasa kasarnya terpuruk ya Pak ya. Betul. Jadi apapun yang di bidang usaha apapun itu kan rata-rata ini mau turun ya Pak. Ya. Turunnya pun sangat signifikan gitu loh Pak, drastis tuh. Ada nggak sih Pak yang trik-trik khusus untuk momen-momen pandemi seperti ini Pak? Jadi begini, memang untuk ini ya pandemi ini ya, memang yang tidak kita harapkan, tapi kita tetap harus lakukan jalan, dan kita harus terima pokoknya. Jadi untuk saat ini ya kita memang bertahan untuk penjualannya pun ya kita tetap sesuai biasa dulu. Jadi memang ya sekarang kita lagi nyusun strategi lagi, karena kan strategi ini bisa berubah sewaktu-waktu nih. Betul. Dari pihak kita sekarang ada beberapa strategi yang ngikutin trennya lah. Ya salah satunya kayak ini, podcast. Oh gitu. Mungkin nanti dari media-media yang lain. Jadi yang milenial lah ya istilahnya. Yang lebih kekinian. Betul. Ya Pak, ya lebih jadi kekinian ya. Kita mencoba ke pasar itu. Jadi orang lain bisa menjangkau juga kan, dapat informasinya mungkin juga lebih gampang. Sekarang kan ada betul, ada YouTube, sosmed itu. Pokoknya sosmed sekarang kan lebih gampang ya Pak. Betul. Jadi kita manfaatkan itu untuk, karena kan kalau pandemi ini sekarang trennya juga orang pada kerja di rumah nih. Jadi mereka kan cari infonya kan di rumah. Nanti mungkin jadi, kalau mau bikin jok tinggal telepon datang diambil joknya. Nah, itu mungkin kan trennya sekarang agak ke situ. Jadi itu salah satu strategi yang Classic One lakukan juga tuh Pak. Jadi di masa pandemi ini kan orang pada keluar aja kan takut ya kan. Mereka untuk melakukan aktivitas saja mikir 100 kali, 1000 kali bahkan Pak. Kemarin kita juga sempat melakukan beberapa ide-ide, salah satunya kita memberikan layanan delivery order gitu Pak. Kita jemput ke rumah, kita layanin dengan delivery gitu sih. Ya, saya kira itu bagus sih. Memang ya sesuai anjuran pemerintah juga. Lebih safety, lebih aman ya Pak. Nah untuk gini Pak, untuk bisnis di letter ya Pak, di Leatherlux gitu ya. Pandangan Pak Juliawan untuk ke depan itu seperti apa sih Pak? Jadi gini, saya kira sih kalau untuk leather ya itu nggak akan ada masalah. Betul. Dulu waktu kita bikin pun ya, waktu awal-awal itu kita ngomong 10 tahun ke depan ya sampai 2021 ini kan udah bisa nih teratasi. Next-nya 10 tahun ke depannya mungkin kan mobil kan akan bergeser nih. Betul. Dari mobil dulu bensin kan bakal akan geser ke listrik. Tesla, dan sekarang Tesla, pun sudah mulai kan, Tesla, ya. Hyundai. Itu kalau untuk interiornya kan nggak ada masalah Mas. Betul. Nah, iya betul enaknya. Jadi nggak akan problem. Mau bahan bakar apapun interior tetap eksis ya. Akan tetap jalan terus sampai mau 10 tahun ke depan, mungkin 20 tahun ke depan masih oke lah untuk interior ya. Kalau mesin kan memang nanti bakalan kegeser nih. Yang kayak mesin bensin, solar itu kan lama-lama akan bergeser ke itu semua. Ke listrik. Jadi mungkin mereka yang agak pusing nih gimana nih gesernya. Kalau interior aman ya. Jok saya kira gak ada masalah. Tetap eksis pokoknya Pak ya. Jadi tetap aja semangat, tetap pasti bisa. Nah untuk pandangan Pak Juliawan sendiri untuk seatmaker saat ini seperti apa sih Pak? Ya. Untuk seatmaker nih Pak ya, apakah
ini kan Pak Juliawan ini kan selaku istilah penyedia material ya Pak. Iya. Harapan untuk seat maker itu seperti apa sih Pak? Ya kalau untuk seat maker sekarang kan banyak banget nih. Betul lah. Seat maker ini Kemarin sempat kita cek nih Pak, di Bekasi aja itu untuk Bekasi aja itu hampir 200 lebih loh Pak seat maker. Nah, makanya. Nah itu harapannya tuh gimana gitu Pak untuk 200 seat maker yang kita analisa untuk wilayah Bekasi aja, belum Jakarta dan sebagainya gitu. Jadi kalau untuk kuenya ya, saya Kuenya. kira kalau kuenya mobil ini ya nggak ada masalah mas. Kuenya pasti akan tambah terus kan. Betul. Ya itu tadi walaupun orang udah punya bensin nanti mobil listrik nambah aja dia. Mobilnya kan tambah terus nih. Tambah terus. Di Jakarta banyak kayak terus ya pasti Hmm. akan kuenya pasti akan gede terus kan. Walaupun mau Nah. cuma 200 seat maker ya masih kebagian lah. Asal ya itu tadi mungkin dari para seat maker ini jaga kualitasnya, bikinnya yang ya pokoknya jangan awur-awuran lah. Bikin yang bagus, mungkin servis yang bagus. Pelayanan yang itu bagus. udah ya. pasti akan kena terus lah. Kalau kue pasti masih ada. Pasti terus Siap. ada terus. Dari 2011 ke 2021. 10 produk lebih udah diluncurkan. Sampai saat ini Pak udah ada Pak yang dibilang wah saya puas nih dengan target ini nih. Jadi waktu itu kan kita juga menyasar beberapa pangsa ya. Misalnya kalau seat maker ada, lalu dari ATPM kita juga sasar. Itu kan kita udah boleh dibilang kita udah ada semua. Dan yang paling kita seneng itu bahkan sampai ke pesawat pun ada nih. Wih luar biasa. Kan Let the Look Ya, udah masuk. Oh iya Betul. Pak benar beberapa kemarin kita sempat kita pernah ke Medan itu juga pernah nemuin juga Iya, sih di situ sih. Kita udah masuk ke 3 ini belum ya ke sofa-sofa itu juga udah masuk semua. Jadi ya udah boleh dibilang udah bahkan kapal pun dari Mas Toto juga udah masuk. Jadi mau darat, laut, udara udah semua. Ya. Kita banyak kita kapal banyak Pak. Lihat dulu kita banyak kapal. Udah Ya. kita masuk semua lah istilahnya. Dan juga untuk catatan untuk kayak untuk pesawat ya. Pesawat itu kan mereka itu benar-benar mau bahan itu yang bagus. Bukan bahan yang cuma ya asal-asalan mereka. Karena aturan aviationnya itu benar-benar ketat sekali kalau untuk di udara itu. Jadi mereka mau yang ini, mau yang itu semua harus bisa dipenuhin. Kalau enggak dia nggak mau. Harus Karena- ngikutin standar Betul, dia, betul. standar Dan dia. standarnya itu tinggi sekali. Oh pasti Pak. Jadi Pasti. dari segi kualitas itu udah harus benar-benar bagus banget. Kalau enggak dia nggak bisa masuk di pesawat. Itu yang membuat kita juga wah bangga juga lah istilahnya udah sampai kemana-mana. Berawal dari mobil sampai ke Betul. semua ya Pak Sampai ya. ke laut, sampai ke udara udah masuk semua. Nah, terus gini Pak. Kita nanya ke belakang sedikit ya Pak. Ini Ya. kita kembali ke belakang tadi. Ada nggak sih Pak trik khusus ya kan Pak Juliawan dengan tim untuk ke seatmaker Pak? Apakah ada pendekatan khusus ataukah ada iming-iming tertentu sehingga seatmaker itu bangga dan setia dengan produknya Pak Juliawan nih? Sebenarnya sih kalau kayak saya menekankan ke sales-sales saya ya, kamu kalau pergi ke seatmaker jangan cuma kayak sales datang langsung, Pak ini namanya produk saya nih gini. Itu sih sebenarnya itu nggak perlu kalau menurut saya, karena kalau sekarang nih lebih enak lagi kalau misalkan sales saya baru, kalau lu datang, oh udah dari leduk, seatmaker aja udah tahu kalau kamu dari leduk, jadi jangan wah Pak nih bahan gini. Saya kira itu nomor 2 malah. Nah. Nomor 1 itu malah kamu jadi konsultan gitu. Oh. Jadi datang apa sih keluhannya ya, seatmaker itu untuk ada perlu sesuatu yang dibutuhkan atau kita butuh mau support bareng-bareng gitu. atau ya pokoknya bikin sini seneng kita seneng gitulah. Intinya kan gitu. Jadi jangan jadi sales yang ini aja cuma ini Pak produk saya ini bagus nih gini. Itu kan udah terbukti. Kita boleh dibilang kualitas sudah terbukti kan. Betul Pak. Karena kita juga merasakan sendiri sih. Betul. Kualitas itu ya itu tadi yang saya bilang yang dari pesawat lah, dari ATPM pun juga persyaratannya juga nggak segampang untuk dimasukin gitu. Semua membutuhkan benar-benar di atas kertas harus yes gitu. Tapi
tapi jujur nih Pak ya, jujur waktu baru-barunya Leatherlook pun kan dari Classic One sendiri kan juga nggak percaya sepenuhnya kan Pak, karena biar gimana pun kan ada tetangga yang lebih dulu dan namanya lebih eksis gitu kan Pak. Betul. Nah, jadi kita itu sempat kemarin kita uji coba ada beberapa tim kan kayak jahit, kayak pasang, kayak door trim, ngelem gitu-gitu kan sempat kita ajak ngobrol tuh Pak. Ini gimana untuk produk ini gitu kan. Dan sampai akhirnya kan dari tim Classic One itu kan yakin Pak, kita nggak sempat ngambil beberapa roll gitu kan. Sekarang udah mulai per roll gitu kan, bukan retail gitu kan Pak. Nah jadi menurut Pak Juliawan ada nggak sih Pak pandangan khusus terhadap workshop Classic One ini Pak? Ya kalau saya dengar, saya lihat di IG aja, waduh, tiap hari udah bikin apa segala kan ini berarti udah bagus banget nih Mas Toto nih. Oh gitu. Udah di IG-nya aja udah tiap hari ganti mobil nih, berarti kan tiap hari udah bagus sekali nih. Orang kan kalau ngelihat dari apa IG atau sosmed yang lain tuh kan dia lihat gambarnya bagus, lihat hasil aslinya juga bagus, ya udah orang udah pasti seneng ini. Pasti langsung tertarik lah gitu kan. Jadi kalau dari saya ya mungkin sama lah kan Toto, kita jaga kualitas, betul, kita jaga servis gitu aja sih. Saya kira itu yang bisa terus kita bertahan lah. Kita bertahan untuk masa-masa seperti ini ya Pak. Betul. Mungkin bukan masa seperti ini aja ya Pak, untuk kualitas, untuk pelayanan itu kita kembangkan, setiap saat sampai kapanpun ya, bukan saat pandemi ini aja ya. Mungkin nggak berpikir ini kita lagi susah, apapun harus kita lakukan gitu. Nanti walaupun di saat udah enak pun, udah standar pun, tetap kita harus punya standar di situ. Betul. Mungkin kayak gitu kurang lebih ya. Pas enak jangan terlena Mas. Gitu. Kepleset lagi. Itu yang bahaya Pak. Jadi kita tetap harus konsisten aja. Nah, boleh nggak Pak disampaikan ini, ada nggak sih istilahnya nih saran-saran buat seatmaker yang di luar sana, cuman yang masih boleh dibilang kayak masih kelas pinggiran gitu loh. Kan banyak tuh Pak di pinggir-pinggir jalan itu kan sekedar kios-kios kecil, hanya mobil satu masuk, atau ada nggak sih Pak saran-saran khusus buat mereka, atau lu tuh harus begini gitu loh, biar lu bisa ketularan sama kayak yang seatmaker yang lain. Ada nggak trik khusus buat mereka gitu loh? Ya kembali lagi ke situ Mas. Memang ya kalau mau kecil mau besar pun kan semua kan diawalinya kan harus ya kita semangat, kita jujur bener. Semangat, jujur. Ya, terus misalkan beli bahan A ya, kalau dulu kan zaman dulu ada sering kita dengar ada dicampur-campur lah biar untungnya banyak gitu. Betul. Ya, saya kira itu mah udah harus ditinggal aja, karena bahkan sampai sekarang pun kan itu selalu jadi pertanyaan kan Pak, ini bahan asli nggak gitu. Betul, makanya itu kayak gitu itu udah harus ditinggal aja. Jadi tapi hebatnya Leatherlook nggak ada palsunya ya Pak ya. Betul. Leatherlook, Euro Leather, apa lagi Pak? Leatherlook, Euro Leather, Ori Leather, ya, Morgan Leather, terus semua itu pokoknya ori semua ya Pak ya, dijamin betul. ya. Jamin dari. Pokoknya kan ada itunya kan, kalau dari produknya yang Leather Lux Primo kan ada itu packingnya, itu ada printnya, betul. Gitu. Jadi kalau kembali lagi tadi untuk yang seatmaker ya tetap semangat lah. Tetap semangat. Namanya. Soalnya kalau udah semangat, udah rajin, saya kira walaupun nanti dari kecil untuk ke besar itu semua ada peluang, semua orang. Betul. Karena untuk menjadi besar dimulai dari yang kecil. Betul. Mungkin kan kalau Mas Toto juga lihat mungkin ada beberapa seatmaker juga dulu kalau ngomong kan dari kecil, sekarang udah besar, itu semua juga pasti. Kita banyak teman-teman kan historinya dia gitu ya, ceritanya dia kan dulu kita cuman kerja sendiri, terus kita kerja semangat jujur, udah pasti kesempatan pasti akan ada. Iya, betul. Oke. Nih Pak Juliawan nih, wah ini kan kita kenal udah lama nih Pak ya. Kita beberapa kali nongkrong bareng nih, tapi akhir-akhir ini hampir setahun kita nggak pernah nongkrong bareng nih Pak. Jadi gara-gara pandemi jadi kita semuanya itu. Jadi gini Pak Juliawan, jadi kenapa kita sempat undang Pak Juliawan ya kan? Salah satunya ini adalah Pak Juliawan ini boleh dibilang barometer buat kita gitu untuk di dunia bisnis, karena sempat kita ngulik ya kan di beberapa, mungkin dari timnya Pak Juliawan udah berapa banyak produk yang dikeluarkan dalam berapa tadi 9 tahun 10 produk lebih yang dikeluarkan. Itu kan salah satu ide yang luar biasa Pak. Untuk mencapai itu kan nggak mudah gitu loh. Makanya salah satu alasan kita panggil Pak Juliawan ini, pertama pasti temu kangen nih Pak, udah lama banget nggak pernah ketemu. Terus kedua kan kita pengen tahu nih strategi apa sih yang dilakukan oleh Pak Juliawan kok dalam 9 tahun itu bisa meluncurkan produk
lebih dari 10 produk gitu. Jadi kita berpikir ini Pak Julian ini salah satu cermin buat kita gitu Pak. Cermin buat tim Classic One, buat tim-tim teman-teman yang lain ini loh. Adalah sosok pembisnis yang bisa kita contoh gitu Pak. Ya ternyata Pak Juliawan bisa share gitu loh Pak. Nggak ada yang ditutup-tutupin ini loh. Lu kalau mau maju itu ya harus seperti ini gitu. Nah kita ada ini Pak. Dari produk satu ke satu itu rata-rata spare-nya berapa lama tuh Pak? Bahkan ada berarti kalau dihitung nggak ada 1 tahun loh Pak. Iya kan kalau yang kemarin untuk Eurolader nih ya yang kelasnya microfiber itu memang cepat sekali nih. Nah, kan ya itu dari 2018 itu waktu itu kita launching di Gias kan. Biasa. 2018 itu setahun kan udah langsung keluar yang Eurolader. Nah, ya Eurolader ke Wogen Ladder itu paling setengah tahun lah itu udah keluar lagi. Jadi cepet banget itu kalau yang untuk mikronya. Itu salah satu yang bikin optimis apa nih Pak? Padahal kita bicara Eurolader microfiber itu udah bagus loh Pak. Udah bagus kan kalau kita bicara misalnya dengan kepuasan Pak. Mungkin puas dengan Eurolader ini, tapi kok nggak nyampe 1 tahun cepat sekali langsung keluar lagi microfiber yang season keduanya. Atau Pak Juliawan ini ada segmen nggak sih? Oh saya keluar ini yang Eurolader buat segmen premium atau kelas apa gitu. Ada nggak sih Pak gitu-gitu? Jadi benar. Jadi yang kayak Eurolader itu waktu pertama kali keluar kan kita sebenarnya malah yang Ori Ladder. Oh iya betul yang Ori Ladder. Itu kan memang udah premium banget ya. Jadi harganya kan 2 kali lipat dari Eurolader. Jadi mungkin dulu kalau konsumen yang mungkin belum kecapai yang di harga Ori Ladder, kita kasih alternatif yang Eurolader. Betul. Terus kan sama-sama microfiber nih Pak. Dengan keluarnya Ori Ladder, Bapak mengeluarkan lagi Eurolader dengan segmen yang sama. Itu nggak jadi bumerang Pak buat brand yang pertamanya? Sebenarnya enggak. Jadi memang untuk Ori Ladder sama Eurolader itu kan memang ada banyak perbedaan sebenarnya. Dari bahannya sendiri itu beda. Jadi kayak mungkin masalah pakai kaos nih. Mungkin kaos ini kan ada yang kalau orang pada ngomong combat ya. Combat ada 30, 24, 18. Semakin kecil kan semakin lebih bagus, lebih padat, lebih tebal itu. Ya itu ke Ori Ladder-nya itu. Jadi memang Ori Ladder itu memang lebih padat, terus hand feel-nya itu sudah benar-benar kayak kulit sekali. Ya mungkin kalau yang Eurolader lebih kurang sedikit. Soalnya kalau sudut pandang orang awam nih Pak ya, di dunia bisnis kan Bapak udah ngeluarin produk Ori Ladder dengan kualitas premium lah, boleh dibilang premium. Terus tahu-tahu bikin medium gitu, apa enggak sama aja membunuh yang pertama gitu Pak? Betul. Mungkin kalau yang Ori Ladder memang berkurang sedikit. Berkurang ya. Pasti berkurang sedikit. Cuma tapi untuk Ori Ladder itu udah ada pangsanya sendiri, Mas. Oh, jadi udah baca situasi ya, Pak, udah baca pasar ya. Ada beberapa pengrajin itu yang sofa, apa segala itu malah maunya memang yang Ori Ladder. Oh gitu, Pak. Betul. Oh justru malah sofa ya, Pak. Sofa juga ada. Berarti ternyata kebutuhannya jauh lebih banyak loh, Pak, dibanding mobil, betul, Pak. Betul. Kita bicara kalau untuk sofa aja itu biasanya satu ruangan itu bisa rumah itu. 2 kali mobil. Bisa 20 meter, 30 meter. Sementara untuk mobil sedan paling cuma 8 meter kan, Pak. Oh, ternyata malah larinya ke situ ya, Pak. Iya. Jadi memang target itu tadi yang saya bilang tadi kan yang bisa ke sofa, bisa ke ATPM, bisa ke pesawat. Nah, itu beda-beda udah. Oh, segmennya emang sengaja udah dirancang untuk segmennya masing-masing ya. Misalnya ke kapal dengan ini, ke sofa dengan ini, bahkan sampai ke macam-macam itu udah emang ada segmennya ya Pak. Wah, jadi ini penyerangannya dari bawah sampai ke atas tuntas semua Pak. Iya, tuntas. Nggak ada terlewatkan dari bawah sampai atas ada produknya. Nah, terus ini sempat kelewatan nih Pak. Sempat kelewatan nih. Ini kan selain Bapak main di letternya, ternyata kan Bapak main di karpetnya. Nah, untuk karpet sendiri itu cukup dengan Ultimate 360 aja atau ada yang lain, Pak? Karena ini kan kalau kita lihat kan untuk microfiber sendiri itu ada Ori Ladder, ada Eurolader, ada Alvaro, ada macam-macam lah, Pak. Karpet itu cuma ada satu tipe atau lebih? Betul. Saat ini baru satu tipe. Baru satu tipe. Cuma untuk yang karpet ultimate itu kan ada 2
2 layer kan itu. 2 layar, betul. Jadi ada yang kulitnya, ada yang bludrunya. Mm-mm. Sebenarnya kan kalau itu udah bisa, orang bisa berpindah-pindah nih. Jadi kalau udah pasang itu, waduh saya bosen nih ada bludrunya dicopot aja. Tinggal copot aja. Nah, nanti pakai yang layer kulit nggak ada masalah. Ya, Jadi kan tetap bagus tuh, kuat juga. Ya. Nanti bosen lagi, kasih yang bludru deh. Nah, Jadi untuk saat ini baru itu yang aja. Cuman ada kulit sama bludru aja. Bukannya ada yang Oh, lain ada ya, yang coil ada. Ada yang coil ya. juga Kayak ada, yang betul. lagi tren sekarang itu apa, karpet mie gitu ya, Pak? Coil, iya. Karpet mie. Jadi bawahnya sintetis dengan motif jahitan itu. Terus atasnya ada yang Coil, mie, ada iya. yang bludru itu. Betul. Hmm. Betul. Sebenarnya kalau untuk mewahnya apa segala, bludru lebih cakep. Lebih kelihatan cakep. Gitu ya. Jadi lebih kalau- berkelas lah ya, Pak. Betul. Orang dulu kan mungkin masih ke bawah ya. Aduh, bludru nanti bersihnya gimana tuh? Betul, Orang betul. habis dari Becek. becek naik mobil. Apalagi kalau musim kotor hujan ya, semua. Pak. Betul. Jadi kalau dari menurut kita udah kita lihat yang bludru sekarang ini kita bukan bludru kayak zaman dulu itu. Yang Jadi langsung nyerap air, kena air betul. langsung nempel Kalau gitu ini guys. kita namanya water repellent mat. Jadi sebenarnya bludru itu bisa dicuci. Jadi kalau kotor udah dicuci aja, disiram pakai selang begitu, dikibas-kibasin, dilap, udah selesai, nggak perlu dijemur segala. Itu Kalau lebih praktis. kalau dulu kan orang bener-bener takut ya, Pak. Wah, ini bludru Iya, nih. Wah, ini betul. kalau kotor nih pasti. Ya orang takutnya begitu kan, waduh kotor nanti lumpur apa segala. Sebenarnya malah ini yang lebih bagus, lebih gampang dicuci. Terus pertimbangannya nih, Pak. Pertimbangannya kenapa kok larinya ke karpet, Pak? Padahal kalau kita lihat mungkin karpet itu kan biasa orang cuman karpet diinjek-injek ini gitu kan. Ngapain yang bagus-bagus, ngapain yang mahal-mahal gitu. Ya itu karena kalau segmennya itu balik lagi. Karena kalau yang segmennya mungkin ya menengah ke atas lah, itu kan tetap mau tuh kayak yang begitu itu. Iya, karena dia ngejarnya udah kemewahan dia gaya mau hidup lah, Pak ya. Buka mobil, waduh, Wah, kelihatan bagus banget itu. Gaya lah, Pak ya. Larinya betul. udah ke gaya ya, Pak. Sampai kadang mereka malah ya itu tadi takut sandalnya dicopot, dia masuk nggak pakai sandal. Tapi sebenarnya itu malah nggak apa-apa, injek-injek kotor itu lebih gampang. Udah dipertimbangkan itu ya, Pak ya. Betul. Jadi nggak cuman, soalnya kita mikirnya gini loh, Pak, dari yang kita pengalaman yang udah-udah dari dulu sampai sekarang itu kan orang selalu berpikir ngapain sih mahal-mahal gitu kan. Iya. Ternyata mungkin dari sudut pandangnya mungkin target marketnya ini gengsi kali ya, Pak. Iya, Lebih betul. ke gengsi Bisa. ya. Tapi ya satu itu, kedua diinjeknya juga benar-benar empuk, Mas. Oh, emang benar-benar nyaman lah ya. Betul. Kalau kita injek itu malah sepatunya dicopot, mereka pada kaos kakian udah nginjek-injek itu enak banget. Malah saya kayak di rumah ya, Pak, kayak di Betul. kamar, kayak di hotel Jadi ya. kayak permadani itulah. Sebenarnya kan itu udah karpetnya udah kayak permadani, bukan kayak karpet. Ya itu kalau yang dulu itu emang karpet atau mungkin bawaan aslinya itu beda, itu bukan bludru yang kayak begitu. Cuma kan konotasinya bludru tuh, oh ya itu yang kayak gitu. Sebenarnya bukan itu. Untuk harga gimana, Pak? Harga saya kira sih Kompetitif lah ya. Iya. Terjangkau lah ya. Betul. Oh, Tetap inilah sesuai kenyamanan yang didapat apa sesuai segala. lah. Harga nggak bohong lah, Pak ya. Betul. Yang bohong orangnya yang punya duit ya. Betul. Itu sih udah hukum pasar lah. Oke, Pak. Ini jadi kita obrolan nggak terasa ini udah lama banget, Pak. Ada nggak yang pesan-pesan yang mau disampaikan tuh, Pak? Apakah udah cukup dengan obrolan tadi atau ada pesan khusus gitu? Ya, saya kira udah cukup juga ya. Terima kasih juga udah diundang sama Stotok nih. Wah, kita juga Jadi, makasih nih, Pak, untuk ngundang bos besar ini biar- kan susah bener ini. Biar sama-sama kita sharing. Siap, Mungkin Pak. yang ada yang perlu semangat, ada yang perlu cara-cara apa strategi segala ya. Monggo kalau mau telepon-telepon juga boleh. Kali ini bermanfaat buat semuanya. Oke, salam Classic One. Face cracking porcelain around my lips, eyes, tears from the cold, bitter